ulama-ulama yang keturunan Wali Songo itu rata-rata ngajak umat ayo ikut Nahdlatul Ulama. Dan banyak tokoh-tokoh yang mereka dzurriyyah Wali Songo itu juga jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, kalau ada yang jos dan masih sedarah, apa salahnya kita menokohkan, menguswai, mengikuti beliau yang ilmunya dia mewarisi, darahnya juga mewarisi, lebih kuat dalam wirasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu. Ada yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi darah. Syekh Samsuddin Batu Ampar, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i itu mewarisi dua-duanya. Yarithu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan wa tariqatan wa sulukan wa aqidatan wa ilman wa daman. Nah, kita dikirim Allah Wali Songo itu juga kebetulan orang-orang besar yang mewarisi ini. Dari Nabi Aulia Itis'ah mewarisi ilmu, akidah, akhlak, suluk, fitoriqoh, dan darah. Kita ikut Mbah Hasyim, ikut Syekh Samsuddin, ikut Syekhona. Beliau-beliau itu membawa sanad dan nasab, ilmu dan darah. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman netizen semuanya? Saya harap baik-baik saja. Baik, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah penjelasan dalam ceramah beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Mari kita saksikan bersama. Semoga dari apa yang beliau sampaikan kita mendapatkan hikmah, pemahaman yang benar tentang ke-NU-an. Selamat menikmati. Berikutnya hadirin rahimakumullah, ini agak sekret, agak rahasia, tapi tetap tak sampaikan saja. Halo, Imam Syafi'i masih sedarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar sedarah, bukan iddiai, tapi hakiki. Kenapa? Mbah yutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mbah Hasyim bin Abdi Manaf, ya, naik ke atas. Mbah Hasyim buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya saudara namanya Syafi'. Saudaranya Syafi' ini punya cucu ke-8 atau ke-9 namanya Abdullah bin Idris, dan setelah alim jadi imam madhab, yamla'ul ardo ilman, ilmunya memenuhi seluruh bumi, maka dia bergelar dengan digelari nama kakeknya Syafi'. Namanya apa? Syafi'. Imam Hambali jos, tapi kebetulan enggak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Imam Hanafi jos, kebetulan enggak berhubungan darah. Imam siapa lagi? Maliki jos, tapi kebetulan enggak sedarah dengan Rasul. Nah, kalau ada yang jos dan masih sedarah, apa salahnya kita menokohkan, menguswai, mengikuti beliau yang ilmunya dia mewarisi, darahnya juga mewarisi, lebih kuat dalam wirasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu. Ada yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi darah. Syekh Samsuddin Batu Ampar, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i itu mewarisi dua-duanya. Yarithu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan wa tariqatan wa sulukan wa aqidatan wa ilman wa daman.
Apa salahnya masayikhuna ngajak kita bermadhab Syafi'i yang ternyata ada mutiara kayak begini berharganya. Deal. Nah, kita dikirim Allah wali songo. Itu juga kebetulan orang-orang besar yang mewarisi ini. Dari Nabi Aulia Itis'ah mewarisi ilmu, akidah, akhlak, suluk, fitoriqoh, dan darah. Nah, sekarang saya tarik ke NU. Kenapa pula ulama-ulama yang keturunan Wali Songo itu rata-rata ngajak umat ayo ikut Nahdlatul Ulama. Dan banyak tokoh-tokoh yang mereka dzurriyyah Wali Songo itu juga jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Muassisnya juga banyak dari keturunan Wali Songo. Tak baleni, tak ulangi. Kita bersyafi'i ada ilmu dan darah. Ada sanad dan nasab dalam diri Imam Syafi'i. Dalam diri Wali Songo ada sanad dan nasab mewarisi dua-duanya. Dalam diri Syekh Samsuddin ada sanad dan nasab. Jangan lepas ini. Ini pegangan kuat banget. Dan dalam diri para muassis NU itu juga ada sanad dan nasab. Ayo, Syekhona naik ke Sunan Cendono, ya bangga, Sunan Cendono Kuanyar. Dia juga masih mewarisi darahnya Wali Songo. Berarti Syekhona kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama mewariskan sanad dan nasab, ilmu dan darah. Mbah Hasyim Asy'ari dia canggah dari Mbah Jabar, canggah dari Mbah Said Abdurrahman Sambu Lasem, yang dua-duanya putra Sultan Benowo, ya apa enggak? Sultan Benowo putra dari Sultan Hadi Wijaya, tentu itu keturunan Sunan Giri juga lewat Sunan Prapen. Halo. Kita ikut Mbah Hasyim, ikut Syekh Samsuddin, ikut Syekhona. Beliau-beliau itu membawa sanad dan nasab, ilmu dan darah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Paham ya? Mbah Wahab Hasbullah, jalur ibunya Bunyai Latifah. Bunyai Latifah itu cucu dari Mbah Fathur Rahman Nganjuk Mojodur. Mbah Fathur Rahman ini putra dari baratnya Sarang apa? Timurnya Lasem. Keranggan. Ya, keturunan dari Keranggan. Yang Keranggan ini Mbah Jumali Keranggan itu keturunan Mbah Said Abdurrahman Sambu. Dari ibu Mbah Wahab situ, dari bapak juga keturunan Mbah Jabar tadi. Naik ke Wali Songo. Mbah Bisri juga. Syekh Nawawi sepuh Sidogiri yang ikut rapat-rapat pendirian NU tentu juga ada darah wali. Kenapa? Karena pengasuh Sidogiri insya Allah masih keturunan atau menantu dari muassisnya, pendirinya. Siapa pendirinya? Sultan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, yang itu keturunan Banten. Halo. Mbah Yakub mertuanya Mbah Hasyim Asy'ari, Siwalan Panji,
putra Ki Hamdani, halo, buyut dari Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh Pasuruan. Engki, itu juga dari Banten. Halo, ini hampir selesai ceramah ini. Yang Mbah Yakub itu ada kaitan dengan NU juga. Kenapa? Karena Mbah Yakub mertuanya Mbah Hasyim As'ari. Satu lagi di Blitar yang diajak rapat mendirikan NU Ki Muhsin yang tadi tak sebut. Ki Muhsin bin Ki Wahab. Ki Wahab bin Ki Abu Hasan. Ki Abu Hasan bin Ki Syafi'i, qadhi dari Kesultanan Banten. Nah, maksud saya begini, karena ternyata para muassis NU itu anak cucunya Wali Songo dan alim-alim, kita ber-NU itu dalam rangka ikut ulama yang ahli warisnya Rasul, tidak hanya mewarisi ilmu tanpa darah, tidak hanya mewarisi darah tanpa ilmu, tapi yang kita ikuti ulama-ulama besar yang mewarisi ilmu dan darah. Sungguh kalau sambungan kabelnya kuat, lampu ini nyalanya semakin terang. Insya Allah NU semakin barokah. Amin Allahumma. Penutup yang terakhir, Indonesia. Negara paling ahlu sunnah itu Indonesia. Nggak ada yang ngungkuli. Irak separuh-separuh Syiah Sunni. Sunninya pun banyak Wahabi. Afghanistan dikuasai Al-Qaeda sekarang. Suriah komunis. Islamnya hampir separuh-separuh. Sunni sama Syiah. Mesir Ikhwanul Muslimin. Radikaliun, Said Kutub. Dan yang lain-lain. Yaman Timur, Hadramaut, Ahlu Sunnah, mayoritas. Tapi Yaman Utara, pimpinan Syekh Mukbil, Wahabi. Yaman Selatan, pimpinan Muhammad Ali Saleh. Akidahnya Syiah Zaidiyah. Partainya komunis. Halo. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Wahabi. Cang Ustadz Syukur. Hello ring Wahabi. Dharma kabar sihat kebi. Oh, masih ada yang ngapalin. Ini amanat Allah. Woi, kamu bangsa Indonesia, kami amanati ahlu sunnah wal jamaah. Jaga. Itu. Kalau Indonesia enggak dijaga, habis sudah ahlu sunnah. Mau nyari ahlu sunnah di Syiah, di Iran, Syiah. Mau nyari ahlu sunnah di Kuwait, Saudi, Wahabi. Mau nyari ahlu sunnah di Mesir, banyak Ikhwanul Muslimin. Nah, ahlu sunnah itu ya di Indonesia. Makanya nyata Nabi lahir di Mekah, yes. Tapi maulid besar-besaran, benih di Mekah, benih. Di mana? Madura. Memang negeri ahlu sunnah itu ya Indonesia. Quran turun di Mekah, Makiyah. Turun di Madinah, Madaniyah. Tapi sungguh qori terbaik bukan Mekah, Madinah, Indonesia. Ini nggak mengada-ada ini. Quran turun di Arab, tapi hafid Quran terbanyak bukan Arab. Indonesia NU saja punya data hafid Quran lebih 100.000 se-Indonesia. Mana ada negara yang punya hafid 100.000? Ada sekali pun. Madura banyak. Kek nester nih kita coba june. Tak arad boh.
Pas hafid Quran tak godan binen abu nasab. Simtud Duror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsyi Yaman yang nulis, tapi membaca Simtud Duror besar-besaran puluhan ribu, ngundang Habib Syekh, ngundang Habib Bidin, ngundang Gus Ikdam, dekengan bisa membaca Simtud Duror besar-besaran, aman. Nggak di Yaman mas, di mana? Madura, Indonesia. Ini negeri Ahlus Sunnah. Sungguh hati-hati, kalimat ini penting. Yang mengkacau Indonesia, ngesroh Indonesia berkedok tablek, ngaco keamanan, berkedok amar ma'ruf nahi mungkar, itu sejatinya proyeknya Wahabi. Mereka benci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mekah, di Rusaifah, Said Ahmad ada maulid, diawasi terus, diinteli. Di sini polisinya tambah ikut, ya anak-anak ya. Kurang enak apa? Wahabi benci Ahlus Sunnah, dan mereka punya strategi yang top untuk menghabisi Ahlus Sunnah, hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia ambruk, Ahlus Sunnah ambruk juga. Makanya mohon ring Madura, ulama Madura, jangan ikut-ikutan gerakan ideologi yang kayak jihad, kayak dakwah, kayak iqamatus syariah, kayak al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tapi dengan menyebarkan kebencian kepada bangsanya sendiri, permusuhan kebencian kepada pemerintahnya sendiri, permusuhan kebencian kepada negaranya sendiri. Dan kalau sudah ada rasa permusuhan pada bangsanya sendiri, gampang disulut. Kalau sampai sulut perang saudara, maaf, yang jadi korban ring Madura, pribumi. Ada tanda-tanda perang saudara. Yang Cina beli tiket pulang, punya rumah. Ada perang saudara yang Eropa beli tiket pulang, selesai. Perang saudara yang Arab beli tiket pulang, selesai. Ring Jabar, ring Madura, pribumi. Kama zaman. Mate. Jangan mau dibohongi. Jangan mau ditipu. Ayo kalau amar ma'ruf, bil ma'ruf. Wa nahyu anil munkar juga bil ma'ruf. Hasilnya nanti ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Indonesia. Ka'bahnya di Mekah, tapi jemaah haji, jemaah umroh, mutawif, saya paling banyak Indonesia. Wi Madura nih, Abu Kama bae mutawif haring Madura nih. Jangan hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia hancur, sudah nggak bisa ngirim ribuan jamaah umroh, jamaah haji. Oneng negagi. Pondok pesantren paling banyak Indonesia 30.000, Madura mesti. Masjid paling banyak Indonesia, saya buka Wikipedia, Saudi punya masjid 29.000, Saudi 29.000. Indonesia punya masjid 1 juta. Kok ada negara masjidnya 1 juta? Musola langgar ke Madura, kita hitung ya. Aki, mon musola langgar hitung kapi. Kenapa nih?
saben compo beda langkrah musola lagi. Nggak ada yang melebihi Indonesia. Pengarang kitab banyak orang Arab, tapi yang sungguh tirakat, riadoh, torikoh, berlapar-lapar, berhaus-haus, nggak tidur di malam, sampai punya karomah jadi wali. Makam wali paling banyak, bukan Saudi mas. Makam wali paling banyak bukan Arab, Mbak. Indonesia. Merdeka. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dan ada yang super penting, Bukhari asli di Nusantara, Sahih Muslim asli di Nusantara, Ibnu Katsir asli di Nusantara. Kenapa demikian? 1923-24 di Arab Hijaz terjadi pemberontakan Wahabi, didukung Inggris, Prancis, menang. Raja Syarif Hussein Ahlussunnah min Ahlil Bait kalah. Lalu Arab dikuasai Wahabi dan mereka melakukan kebiadaban berikut ini. Satu, melakukan pembunuhan massal di Taif. Ulama banyak dibunuh, hafid Quran banyak dibunuh, makam para wali didoser rata dengan tanah. Bahkan makam Rasul pun berencana akan dibongkar. Itu Wahabi. Halo. Setelah ulama dibunuh, hafid Quran dibunuh, kitabnya para ulama mereka rampas. Mereka tumpuk di lapangan menggunung. Ada ribuan tafsir Bukhari, Muslim, dan mereka musnahkan. Lalu Wahabi mencetak Bukhari baru versi Wahabi, tapi beberapa hadis hilang. Saya punya kitabnya. Mencetak Sahih Muslim, beberapa kalimatnya juga hilang. Mencetak As-Sawi, Syarah Jalalain, beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak Ibnu Katsir saat menafsiri wa alaisa lil insan illama sa'a dan yang lain-lain, beberapa kalimatnya dirubah. Sungguh beberapa kutubud diniyah di Arab sudah berubah. Tapi kalau mereka bisa membakar merampas kitab yang di Arab, mereka enggak bisa membakar merampas kitab yang ada di Ma'ahid Nusantara. Kalau akhirnya bisa merubah yang di sana, mereka nggak bisa merubah Bukhari yang di Sidogiri, nggak bisa merubah Bukhari yang di Pondok Salafin, nggak bisa merubah Sahih Muslim yang ada di Pondok Sarang. Kelebihan Nusantara, NKRI, kitabnya masih asli. Dan saya bilang pada santri, you belajar ke Timur Tengah boleh, tapi barangkali ada perbedaan keterangan antara gurumu di Sidogiri, gurumu di Lirboyo Ploso, di Sarang, beda keterangan dengan gurumu di Saudi. Ikuti kiaimu yang ada di Madura. Karena kitabnya asli bersana. Ini loh kenapa kita teriak-teriak NKRI harga mati. Jaga Indonesia, selamatkan Indonesia. Sejatinya menyelamatkan kitab yang di Arab sudah nggak selamat. Clear. Merdeka. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling akhir menurut saya ini, mati itu paling enak di Indonesia. Mati di Saudi itu impian juga. Tapi setelah tahu peristiwa kemarin, makam Mbah Maimun kan dibongkar karena sudah 4 tahun. Barulah kita tahu, kayak dikubur di Makla itu terhormat. Tapi awas, umur 3-4 tahun, makammu dibongkar, tulangmu dibuang.
Sudah nggak bisa diziarahi. Nah, Mbah Samsudin Batu Ampar cerdas. Saya mati di Indonesia. Saya dikubur di Indonesia. Kenapa? Ada talqin. Sana nggak ada talqin. Ada tahlil, sana nggak ada tahlil. Ada ziarah, sana nggak ada. Ada haul setiap tahun, sana nggak ada. Mending mati di Indonesia, diselamati, ditahlili, dihauli. Daripada mati di sana, mati selesai, dada. Ya, iya, enak mati di sini. Dan ini penting, model-model Indonesia ada tahlilan, haul, manakib, kirim doa, selamatan. Itu penting. Pertama ada dalil. Dan itu pengkhianatan mereka. Ada dalil dibilang tidak ada. Yang pertama rasolan. Rasolan itu kalau mayat sudah dikubur, tamu-tamu disuruh masuk ke rumah diberi dahar. Itu namanya apa? Bahasa Inggrisnya rasolan, Bu. Sama. Metu rebek bahasa Inggris pagi. Itu hadisnya Bukhari 5417. Yakin pahalanya nyampe mayit. Itu Bukhari Muslim. Muslim 1671. Bukhari 2563. 7 hari itu sunnah, yakin hadisnya sahih. Kitab Ad-Dibat Sarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490, riwayat Tawo sahih. Kitab Al-Hawi lil Fatawi dari Atok halaman 178 juz 2 juga sahih, menganjurkan bersedekah makan selama 7 hari. Haul kayak begini yang dibid'ahkan oleh Wahabi ini sahih. Bukhari Muslim juz 2 halaman 370 menceritakan Nabi menyembelih kambing memperingati wafatnya Siti Khadijah. Dipotong kecil-kecil banyak, dibagi-bagi ke tetangga teman sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Kayak ini sunnah. Di sini lebih enak mati di sini. Apa yang diamalkan serba sunnah. Dan dapat kiriman doa. Saya ketua NU, sampean Fatayat, Muslimat, ini Rahasim, warga NU semua. Ini warga yang beruntung. Tanya malaikat mungkar nakir, dok, dok, dok. Tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab. Malaikat bilang, hajimu, sholatmu, tahajudmu, tolak semua. Wong ditanya nggak bisa jawab. Kita tak usah susah. Loh, kok nggak boleh susah? Amalmu diterima, iya. Tapi kamu tetap masuk surga. Kok bisa? Sebab begitu kamu mati, anak cucumu, kompoi, pantonan sampean, murid kabeh tang tretan, akumpul dek jompok sampean betul ngareh. Kirim doa dek sampean kabeh. 7 hari kumpul di rumahmu semua kirim doa, berkat didoakan tahlil 7 hari itu. Anda tetap tercatat min ahlil jannah. Meskipun amalmu sendiri enggak diterima. Terus kalau tak norok NU, ada tahlilan. Lalu norok pakok kasah. Oneng. Mati nggak ada tahlilan, nggak ada apa, nggak ada kirim doa. Malaikat nanya tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab, dok, dok, dok. Amalmu, ibadahmu tolak semua. Mayitnya bilang nggak apa-apa ditolak. Nunggu doa dari teman-teman seperti Rahasim tadi. Apa jawab malaikat? Di organisasimu nggak ada tradisi kirim doa. Maka salah satu bentuk birrul walidain kita kepada sahibul haul Syekh Samsudin Batu Ampar, ayo kita pegangi, kita lanjutkan, kita amalkan, kita ajarkan, kita wariskan semua yang dari beliau
kepada anak, istri, keponakan, cucu, murid. Ini bentuk birrul walidain. Hal baqiya min birri abawayya sayun abirruhuma bihi ba'da mautihima. Kalau sudah wafat masih ada kesempatan birrul walidain? Ada. Apa antara lain? Wa infadhu ahdihima. Meneruskan, melanjutkan, melestarikan apa yang menjadi ikatan janji, baiatnya, wasiatnya. Beliau Asy'ari mesti kepingin anak cucu kompoina Asy'ariyah. Beliau Syafi'i mesti kepingin anak cucu kompoinya Syafi'i. Beliau apa tadi? Syadzili, yeah. Tapi juga Qadiriyah, enggak. Naksabandi, beliau Naksabandi, mungkin juga yang lain-lain. Ayo dalam rangka infadhu ahdihima, melanjutkan apa yang jadi pegangannya Syekh Samsuddin Batu Ampar. Ayo nggak usah cari toriko yang aneh-aneh, yang bisa jalan di atas air, nggak usah. Yang bisa mabur di atas genteng, nggak usah. Udah ilmu, amal, akidah, Asy'ariyah, fikih Syafi'iyah bersanad kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sanad ilmu, tapi juga nasab darah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ayo tetap mengikuti Syekh Samsuddin Batu Ampar dengan berkomitmen megangi ahlu sunnah wal jamaah. Yang kebetulan ikut NU, nggak usah kemana-mana. Ayo tetap di Nahdlatul Ulama. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum libadin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum indallahi la lillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Shadaqallahul adzim. Thank you.